dewasa seperti ini ya kita sesuaiin sama kualitas kokoknya aja Kang. Kalau ini kan punya kualitas ya dari segi napas sebutnya itu kan kebat ya. Ayam kebat udah masuk usia masih muda, bitunya udah ada tuh, udah mulai suara tengahnya. Nah, ini saya jual masih bahan Kang ya kayak saya jual harga 1.000 ini Kang. Harga 1.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Agro, berjumpa lagi di vlog saya ya. Kali ini saya sedang bersama Kang Fadil nih, penghobi atau pelunger di Bogor, tepatnya di daerah Cilendek Kang ya, Bogor Barat ya. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kang Fadil mengenai usaha jual beli ayam pelung nih. Jadi sejak beberapa tahun terakhir ini Kang Fadil fokus pada jual beli ayam pelung dan juga ternak sendiri, karena ternyata peluangnya itu cukup besar nih kalau diseriusin, kalau difokusin bisa jadi sumber penghasilan. Nah, ya Kang Fadil, apa kabar Kang Fadil? Sehat Kang. Gimana sebaiknya Kang? Alhamdulillah kabarnya baik. Nah Kang Fadil, bisa dijelasin nggak nih kita nih sekarang lagi ada di mana sih tepatnya Kang Fadil? Kita ini lagi di Cilendek ya, tepatnya di Kampung Karya Bakti. Lokasinya nggak jauh lah dari Rumah Sakit Umum daerah Kota Bogor. Oh, dari RSUD Bogor ya. Oke. Nah tuh kedengeran tuh suara kokok pelung tuh. Nah Kang Fadil, mulai kapan nih menekuni hobi ayam pelung? Kalau di ayam pelung itu saya dari sekolah Kang. Dari zaman sekolah saya kelas 3 SMA saya udah main ayam pelung. Gitu. Udah sering ikut-ikut kontes lah ya. Cuman fokusnya mah di ayam pelung baru mulai 2 tahun kemarin lah. Udah mulai fokusin ke ayam pelung gitu. Udah mulai SMA itu berarti berapa tahun yang lalu tuh Kang? Sekitar 5 tahun ya Kang ya. Sekitar 5 tahun belakangan ya. Belakangan. Nah itu dulu kenapa tuh masih muda SMA udah hobinya ayam pelung tuh, bukan hobi motor atau yang lain tuh? Di ayam pelung saya lebih sukanya karena memang yang utama dari segi silaturahminya kuat Kang. Segi silaturahminya udah gitu kan saya suka dari segi ayamnya besar, alunan kokoknya enak, merdu lah gitu ya, beda sama ayam-ayam lain gitu. Betul. Oh gitu, jadi selain dari sisi hobinya juga silaturahimnya itu bagus ya di ayam pelung. Jadi banyak saudara lah di mana-mana gitu. Nah itu sejak awal hobi ayam pelung udah fokus dijual beli Kang atau memang hobi aja dulu? Waktu pertama saya hobi. Waktu pertama hobi udah gitu kan saya kan sibuk kerja ya Kang ya. Tapi di sela-sela saya kerja saya mencoba buat bermain di jual beli ayam pelung gitu ya. Alhamdulillah Kang di jual beli saya manjang sampai akhirnya saya resign kerja untuk fokusin ke usaha ini. Oh gitu, jadi resign kerja tuh karena ingin fokus di jual beli ayam pelung? Ya ingin fokus jual beli ayam pelung. Oh gitu, mulai kapan tuh? Ada kali setahun setengah kemarin mas saya udah mulai fokus sekitar 1,5 tahun belakangan ya. Mulai fokusin tuh saya resign kerja. Artinya memang ketika pertama kali coba jual beli ternyata memang prospeknya bagus ya Kang Fadil ya, banyak yang cari ya. Iya. Nah itu biasanya orang kalau cari ayam pelung itu mereka biasanya dari sisi apa aja sih Kang yang dicari Kang? Yang seperti apa gitu yang ayam pelung mereka cari itu? Kalau yang sekarang lagi rame sih ya banyak pemula ya gitu Kang ya. Kalau ayam pelungnya sekarang lagi digemari sama orang-orang pemula itu yang memiliki si postur besar Kang, yang bisa disebut jumbo lah istilah gitu ya. Karena kalau orang-orang awam itu dia lebih mengutamakan dari jumbonya itu gitu, postur tubuhnya gitu. Kalau dari segi kokoknya mungkin
ya belakangan lah gitu. Tapi kadang ada juga orang-orang yang mengutamakan kualitas gitu. Kualitas itu maksudnya kualitas suara. Kualitas yang suara ya, turunan yang baik lah, keturunan yang bagus itu Kang ya. Keturunan yang kontes gitu. Artinya itu yang udah lebih mengerti mengenai ayam pelung dan mengarah ke kontes ya. Jadi yang nyari ayam pelung ke Kang Fadil nih mayoritas pemula yang memang baru pelihara gitu ya. Itu nyarinya yang postur tubuhnya tinggi besar gitu Mas Pelung. Kemudian kalau yang sudah ngerti mereka nyarinya fokus ke kokok ya. Ya makanya saya menyediakan 2 kategori materi ternak lah. Oh gitu. Ada kategori buat ekonomis istilah gitu Kang ya. Ada buat kategori buat ya kedepannya buat untuk kekontesan atau apa gitu kan. Tapi kita menyediakan materi yang ekonomis juga nggak terlalu receh lah gitu kokoknya gitu ya. Yang terahnya baik-baik juga gitu, yang bagus-bagus juga gitu. Cuman yang harganya sesuai kantong-kantong pemula lah gitu. Jadi memang disesuaikan ya biar pemula itu pengen pelihara ayam pelung nggak terkendala dana ya. Gitu pengen. Barangkali sambil mereka belajar ngerawat, sambil mereka belajar ngenalin suara ya Kang ya, sampai mereka akhirnya ada dana untuk beli yang kualitas kontes. Jadi saya nyediain harganya dari mulai harga segitulah gitu. Jadi ada variatif ya. Ada variatifnya gitu. Jadi tinggal milih mau yang kualitas atau yang mau biasa aja gitu. Oh siap, banyak pilihan. Banyak pilihan. Kalau dari umur biasanya Kang Fadil mulai jual umur berapa sih tuh Kang kalau ayam pelung Kang sudah bisa dijual tuh? Biasanya saya jual DOC sih Kang, usia 1 bulanan lah gitu ya. Cuman kadang ada aja orang yang pengen usia 2 minggu, 3 minggu gitu. Tergantung permintaan aja gitu. Jadi tergantung stok yang ada di kandang. Oh gitu. Jadi mulai usia 2 minggu sampai dewasa itu bisa dibeli semua ya. Nah kalau usia 2 minggu 3 minggu gitu udah kelihatan tuh Kang jantan betinanya atau masih 50-50 sih Kang. Cuman kadang udah ada yang kelihatan gitu. Yang penting kita ngejelasin aja ke orangnya nih. Ngejelasin gimana? Kalau misalnya masih usia segini kita masih ya tos-tosan lah gitu Kang ya. Takutnya banyak betinanya atau banyak jagonya gitu. Artinya kita nggak bisa jamin jantan atau betina ya biar sama-sama. Kecuali usia 1 bulan tuh udah bisa ngejamin. Oh gitu. Kalau pembeli dari wilayah mana aja tuh Kang Fadil? Kalau pembeli mah alhamdulillah Kang udah menyebar luas lah ya istilah gitu ya. Tapi di Bogor juga udah banyak gitu. Kalau kita suka ngirim mah kalau kayak ke Pulau Jawa mah udah sering gitu. Oh gitu. Kalau keluar mungkin saya baru ke Makassar gitu ya. Kalau Pulau Jawa mah sering Kang. Oke. Jadi berbagai daerah, berbagai kota di Pulau Jawa sering kirim ya Kang. Itu sistemnya gimana sih Kang Fadil biar aman tuh maksudnya kalau yang deket apa ketemuan gitu? Kalau yang dekat lebih baik langsung ke kandang aja pantau Kang. Oh, ke kandang malah. Biar lebih puas lah gitu ya. Oh gitu. Tapi bila mana memang dia terkendala dengan waktu atau jarak ya kita bisa ketemuan di mana gitu janjian gitu. Oke, COD-an lah gitu ya. Nah, kalau dia tadi kayaknya katanya di berbagai kota itu bagusnya apa? Kang Fadil kirim. Nah, kalau misalnya kayak Jakarta, Depok itu kan mungkin memang bisa dikirim pakai bis. Jadi saya tergantung si orangnya aja gitu. Tergantung permintaannya Kang, saya pengen dikirimnya langsung lewat akang aja ke rumah gitu. Oke, saya siap. Yang penting ada perjanjian aja kayak modal ongkos kirimnya gitu. Maksudnya nganter ke rumahnya kayak model Jakarta Depok mas saya siap. Oh, Jabodetabek masih ya nganter langsung Kang Fadil. Oke. Tergantung permintaannya gitu, mau dikirim ke via bis bisa gitu. Pakai via bis bisa. Kalau yang sampai keluar pulau tuh Makassar pakai bis juga tuh gimana? Pakai kapal, Kang. Oh, kapal. Kapal. Artinya kalau ke Pulau Jawa bisa pakai kereta. Bisa pakai bis gitu. Udah banyak sih kan. Banyak pilihannya. Nah, itu kan pembelinya nggak lihat langsung tuh. Itu gimana tuh biar dia tahu ayam yang beli nanti seperti apa tuh? Nah, kalau misalnya pembeli itu kan dia kan bisa dia nge-WA dulu nih Kang, dia ngejapri kita silakan saya butuh ayam usia seperti ini gitu. Atau dia butuh ayam yang udah mulai kokok gitu ya, ya kita kirim fotonya serta videonya gitu. Kalau memang si pembelinya udah suka sama ayamnya gitu ya, ya udah. Dia tinggal transfer uangnya, ayam kita kirim gitu. Jadi sistemnya uang masuk, ayam dikirim. Oh gitu. Jadi buat yang jauh-jauh nggak bisa lihat ayamnya langsung, dikirimkan foto maupun videonya ya. Kalau udah kokok ya. Kalau yang belum kokok fotonya aja berarti ya. Oh gitu. Dia deal, kirim uang baru dikirim ayamnya. Gitu. Kemudian ada jaminan nggak tuh Kang Fadil? Misalkan ayamnya sampai di perjalanan kenapa-napa, lemes sampai mati sampai saat ada dikirim.
kita siap garansi lah istilahnya. Tapi selama saya ngirim ayam sampai saat sekarang ini, alhamdulillah ayam pada sehat gitu ya, sampai lokasi nggak pernah ada yang mati atau nggak pernah ada yang kenapa alhamdulillah ya kan. Triknya gimana tuh Kang Fadil? Mungkin dari kemasannya gitu untuk bawa ya dari kemasan sih kita harus safety-nya itu di kemasan kan. Biasanya pakai sih kardus atau apa kalau keluar pulau itu kita pakai buah itu kan ya, kardus yang agak besar itu dibikin buah gitu ya. Yang plastik tuh. Iya, nyesuaiin aja sama si berapa ekor ayamnya itu. Yang penting dia ada ruangan, nggak terlalu sempit gitu ya. Kayak gitu di dalam boxnya itu kita sediain buah-buahan aja buat ganti air gitu. Makannya dia minumnya gitu. Dengan cara itu sampai lokasi itu ya sehat ya. Kemudian kalau sampai di pembeli itu bagusnya treatment perawatan pertamanya gimana tuh Kang Fadil? Kan ayam baru nyampe nih, mungkin agak lemas atau gimana, ayamnya itu harus diapakan? Biasanya dikasih ini dulu Kang, kasih air minum rebusan air gula merah gitu ya. Oh gitu. Buat tenaga dia gitu. Penting ayam langsung diumbarin aja kencarin biar dia. Oh nggak apa-apa, baru datang langsung diumbar gitu. Nggak apa-apa. Sama dikasih air minum gula ya. Iya, gula merah gitu. Nah, kalau tips dari Kang Fadil nih buat orang yang mau beli ayam pelung biar nggak kecelek gitu, itu ada nggak tips-tipsnya Kang? Baik yang ngelihat langsung ataupun yang dikirim tuh gimana? Ya kan sekarang yang saya rasain di ayam pelung gitu ya, banyak orang permintaan di ayam pelung. Kadang ada aja gitu orang yang suka beli ke saya, dia sempat bilang katanya Kang saya dulu ketipu gitu, main saya ketipu beli ayam pelung, taunya ayamnya blasteran atau kayak ayam kampung gitu. Saya sih selalu menyarankan sama orang-orang untuk pemula seperti itu, lebih baik ya kita langsung silaturahmi ke rumahnya aja, ke kandangnya, atau memang kalau memang sistemnya mau COD-an kita lihat dulu profil Facebooknya bahwa dia pemain di ayam pelung atau bukan. Nah kalau bukan pemain ayam pelung itu agak riskan juga Kang, takutnya ayamnya nggak inilah gitu istilahnya kan. Gitu. Jadi buat calon pembeli bisa ngelihat profil penjualnya kan, apakah memang aktif udah cukup lama di dunia ayam pelung atau enggak ya. Kalau tiba-tiba dia sebelumnya nggak ada sama sekali terkait dunia ayam pelung, tiba-tiba nawarin ayam pelung, itu perlu diwaspadai gitu ya. Diwaspadai, hati-hati aja lah gitu ya. Sama ini Kang Fadil, kan Kang Fadil juga gabung di komunitas ya, komunitas ayam pelung. Nah itu boleh sebut komunitasnya apa dan manfaatnya apa aja tuh Kang Fadil gabung? Saya gabung di komunitas itu di himpunan Hipkabo Kang ya, yang bernaung di Hipap Nusantara gitu. Himpunan himpunan peternak penggemar ayam pelung Nusantara Kang, DPD Kabupaten Bogor gitu. Ya manfaatnya untuk saya pribadi sih jadi mengenal lebih dalam ayam pelung gitu, mengenal lebih dalam tentang perkontesan, dunia perpelungan. Di sisi lain juga ya lebih dalam, lebih erat lagi lah persaudaraannya gitu, jadi punya saudara di mana-mana gitu. Jadi memang ya kalau di ayam pelung ini terkenal dengan komunitasnya Kang yang solid ya, termasuk di Kabupaten Bogor ini ya ada Hipkabo. Jadi dengan gabung di komunitas ayam pelung itu, penghobi ayam pelung bisa nambah teman saudara sesama penghobi, juga informasi pengetahuan mengenai ayam pelung ya Kang Fadil ya. Kemudian nih kalau perawatan nih Kang Fadil, mungkin ada tips-tips nggak buat pemula nih, misalkan dia belinya pitikan mulai umur 2 minggu atau sebulan, kemudian jajangkar yang lebih besar tuh pemeliharaannya seperti apa aja tuh Kang? Kalau melihara pitikan sih ya biasa aja Kang, simple kayak kita sediain lampunya gitu ya. Kandang tuh harus benar-benar hangat gitu ya. Jangan sampai kehabisan makanan di dalam makanannya. Kalau untuk ayam yang masih beranjak pertumbuhan Kang ya, vitaminnya diperhatikan gitu Kang. Kandang hangat, makanan vitaminnya. Apa Kang makanannya Kang yang pas kalau untuk anak? Kalau anak kan saya biasa pakai full 5-11 Kang. Kalau untuk vitaminnya mungkin pakai Vitacik lah gitu ya, lampu gitu. Kalau untuk yang remaja sama dewasa ada yang beda nggak tuh pemeliharaannya? Kalau untuk yang remaja mungkin dari segi ukuran ayam 3 bulan itu udah harus sering diumbar Kang. Untuk untuk menghindari hal-hal seperti lumpuh lah gitu ya. Karena ayam pelung kan rentan lumpuh ya, karena posturnya besar gitu ya, tambah bobotnya gitu. Jadi ya ayam harus sering diumbar. Mulai 3 bulan sering diumbar ya. Sering diumbar. Kalau dari sisi pakan ada bedanya nggak Kang?
Ada bedanya Kang, kalau misalnya ayam usia 3 bulan itu udah pakannya udah mulai di mix sama dedek gitu ya. Tetap balance tengah-tengah antara dedek sama suburnya itu. Biar untuk pertumbuhannya juga bagus lah gitu ya. Alasannya apa tuh Kang di mix sama dedek? Karena kan emang ayam pelung ini kan kita kan ngambilnya kan di suara Kang ya. Karena kalau kita pur total itu takut banyak kan yang bilangnya tuh katanya keras dari segi suara kalau dipur terus. Oh gitu. Karena kan pur itu kan bisa menyebabkan panas lah gitu Kang istilahnya Iya, ya. Rusak lah suaranya gitu. gitu. Makanya kalau misalnya udah ayam 3 bulan itu udah mulai di mix pakannya. Kan kalau udah usia 5 bulan, 6 bulan itu udah ya lebih ngedominan ke dedeknya itu Kang, ke bobotnya itu. Mungkin pur ya berapa inilah gitu, nggak terlalu Sedikit banyak. lebih banyak diberikan dedek ya. Dedek. Karena untuk mendapatkan kualitas suara ya. Iya, betul Kang. Nah, kalau sebaliknya Kang Fadil, kalau orang beli ayam pelung yang sudah kokok suara itu perawatannya apa aja tuh yang harus diperhatikan Pak? Sesuai Ya, pengalaman. perawatannya yang penting jangan salah pakan gitu Kang ya. Terus ayam harus sering diumbar, harus kena panas juga, dijemur gitu, dimandiin Kang. Karena kalau misalnya kita walaupun kita beli ayam bagus tapi perawatannya nggak instan, pasti bakal rusak ayamnya juga gitu. Kalau dari tadi bilang salah kasih pakan tuh contohnya apa aja tuh Kang Fadil? Kalau salah pakan ya mungkin bisa dari ketelatan makannya nggak teratur gitu Kang ya, atau makanannya kadang kan perspektif pemula-pemula itu kasih belut bagus gitu, atau kasih ini bagus gitu kan, jadi terlalu banyak mencoba eksperimen makan makanan gitu, jadi akhirnya mah ayam bisa rusak. Oh gitu. Iya. Sebaiknya gimana tuh? Sebaiknya gimana? Ya kalau misalnya ayam yang masih standaran masih belajar bunyi mah kita pakai pakan biasa aja dulu, pakai pakan ya dedek tadi aja. campur pur Iya. dikit. Karena kan kalau misalnya ayam muda kan suaranya belum pancek Kang ya, belum inilah masih robah-robah gitu kan, jadi kita alamin dulu aja gitu, jangan diapa-apain lah. Alami ya, jangan terlalu banyak di rubah-rubah yang aneh-aneh gitu ya Paling suaranya. kita olahragain kayak direnangin. Oh gitu, perlu direnangin juga Kang. Buat apa tuh direnangin biar? Buat olah fisiknya aja Kang. Oh gitu, biar pengaruh ke suaranya Biar mungkin ya suara lebih bertenaga dia ya. Dari napasnya juga kan itu ya. Oke. Nah itu tadi lanjut lagi dikit Kang Fadil, untuk ternaknya itu ternak juga ya Kang Fadil? Iya, saya juga ternak Kang. Di ternak sendiri atau gimana sistemnya itu? Di ternak sendiri. Di sini saya lagi make 3 pejantan dari warna yang berbeda itu Kang ya. Tapi saya juga punya petani lagi di teman-teman saya gitu yang mempunyai lahan bagus lagi, lahannya oke gitu. Itu maksudnya petani lagi kerja sama gitu Kang? Ya, saya kerja sama. Kayak misalnya dia punya lahan, dia hobi di ayam, bisa ternak lah istilahnya gitu ya. Saya kasih materi ternak Kang. Oh gitu, jadi jantan sama indukannya dari Kang Fadil diternak di tempat temennya. Ya. Oh gitu. Nanti setelah ada anakannya ya saya ambilin anakannya, saya drop lagi gitu. Jadi dia di sana cuma buat beternaknya aja lah gitu ya. Oke. Udah ada hasilnya saya bawain gitu. lagi. Untuk Kang Fadil pasarkan dengan sistem bagi hasil gitu nanti ya. Oh gitu, siap-siap. Nah itu menarik juga ya. Jadi selain di ternak sendiri di tempat kita bisa juga kerjasama dengan teman-teman lain. Karena barangkali lahan terbatas ya Kang, jadi disebar ya. Baru ketika udah menetas anakannya diambil lagi untuk dibesarkan ataupun dipasarkan, kemudian dibagi hasil nanti setelah ada keuntungan. Terakhir nih Kang Fadil, kalau buat teman-teman pemula pelung baik di Bogor maupun di seluruh Indonesia yang tertarik pengen beli ayam pelung ke Kang Fadil, bisa kontak kemana nih? Mungkin bisa diinformasikan. Bisa kontak di Facebook saya ada. Namanya Fadil Buitenjok. Fadil Buitenjok. Oh, Fadil Buitenjok itu Bogor ya? Iya, Bogor. Oke. Kalau Instagram ada Pelungers Kota Hujan. Pelungers Kota Hujan. Nanti ada tulisannya di sini ya, Pelungers Kota Hujan. Jadi via Facebook maupun Instagram. Nomor WA boleh nggak nih di-share? Berapa Kang nomor WA-nya? 0895 3653 71036. 71036. Jadi itu ya para penghobi pelung, terutama yang pemula. Kalau kita mau beli ayam pelung, pastiin dulu penjualnya itu memang orang yang sudah aktif di dunia pelung gitu. Dan lebih baik lagi apabila tergabung ke dalam komunitas. Kenapa? Karena
bisa lebih memberikan jaminan bahwa ayam pelung yang dia jual itu berkualitas gitu ya, nah bukan blasteran lah istilah gitu ya. Nah terutama bukan blasteran, itu yang utama ya Kang Iya, Fadil ya. betul, Kang. Jadi ayam pelung murni ya. Murni lah, kita Murni. jaga kemurniannya gitu. Betul karena itu yang harus dijaga ya, kemurnian ayam pelungnya. Nah baik, terima kasih banyak Kang Fadil nih buat waktunya berbagi mengenai peluang usaha jual beli ayam pelung. Mudah-mudahan menginspirasi juga ya yang lagi cari-cari usaha nih, ternyata Betul, dari hobi dari ayam, baik ayam pelung maupun ya mungkin burung atau binatang hobi lain tuh ternyata bisa jadi penghasilan utama mungkin sekarang ya Kang Fadil ya. Sekarang berarti full time ya? Full time di ayam. Oh tuh sekarang Kang Fadil full time mengembangkan usaha jual beli ayam pelung dan ternaknya juga gitu. Baik, makasih banyak Kang Fadil ya. Mudah-mudahan semuanya dapat inspirasi. Amin. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya, biar kita tetap semangat nih nampilin video-video inspirasi agribisnis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.